Tapi sebelum kita sampai ke surga, semua misteri harus disingkapkan. Saya ingin tahu apa yang Tuhan akan singkapkan. Saya ingin tahu apa yang Tuhan pikirkan. Saya ingin tahu apa yang dirahasiakan dari saya. Karena apa yang akan Tuhan singkapkan dan yang sedang dalam proses penyingkapan akan menempatkan gereja secara besar-besaran di hari-hari terakhir. Rasul Paulus menulis surat kepada gereja di Efesus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekarang ada sesuatu yang menarik yang saya temukan sehubungan dengan Salomo. Saya ingin saudara melihat ini bersama saya tentang Salomo di 1 Raja-Raja 3, 5-9. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Apa yang dia katakan adalah, aku sama sekali tidak siap untuk pekerjaan ini. Aku sama sekali tidak siap untuk menjadi Raja Israel. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Dan dia berkata, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan inilah yang dikatakan Salomo, dia tidak meminta kebijaksanaan. Coba perhatikan, dia tidak meminta kebijaksanaan dan dia tidak meminta uang. Lihat apa yang dia minta. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Apa arti dari mata hati? Ini adalah ketika penglihatan saudara terbuka, bukan penglihatan fisikmu, tapi ini penglihatan batinmu, penglihatan manusia batinmu. Ketika Tuhan mulai membuka pengertianmu, dan Dia mulai membuka mata manusia batinmu, apa yang saudara pahami biasanya akan bertentangan dengan apa yang mungkin selalu saudara yakini saat ini. Apa itu pengertian? Pengertian adalah kebenaran yang menaungi saudara. Pengertian adalah kebenaran di mana saudara berdiri di bawahnya. Semua orang beroperasi di bawah suatu ukuran kebenaran. Di sebuah bangku gereja dimanapun di pagi ini di Amerika, bisa ada 15 orang di sebuah bangku. Setiap orang di bangku itu semuanya memiliki tingkat kebenaran yang berbeda. Mereka semua tahu kebenaran, dan mereka semua mencintai Tuhan, dan mereka dilahirkan kembali, dan mereka menuju ke surga. Tetapi setiap orang dari mereka memiliki tingkat kebenaran yang berbeda. Apapun tingkat kebenarannya, adalah tingkat kebebasan, dan tingkat kemerdekaan, dan tingkat kemenangan yang mereka nikmati. Jadi, pengertian adalah kebenaran yang menaungi saudara. Paulus benar-benar percaya bahwa dia melayani Tuhan dengan menganiaya gereja. Dia menganiaya orang-orang Yahudi karena percaya kepada Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dan pada dasarnya dia menjatuhkannya ke tanah. Tuhan menyebabkan mata alaminya dibutakan.
sehingga dia dapat membuka mata hatinya. Terkadang sebelum Tuhan bisa membuat kita memahami sesuatu, Dia harus menghalangi cara pandang lain yang selalu kita miliki. Saya tidak berbicara tentang Dia akan membuatmu buta, tetapi Dia akan bekerja pada tingkat pengertian kita yang berbeda, melalui hal-hal yang telah kita ketahui dan lihat. Kita harus melihat mereka dengan cara yang berbeda. Dan Tuhan membuka mata hatinya. Dan Dia segera memanggil Yesus Tuhan, segera setelah matanya terbuka. Tuhan menjatuhkannya ke tanah. Dan segera, orang yang menganiaya semua orang Kristen ini karena percaya kepada Yesus, orang-orang Yahudi, tetapi sekarang tiba-tiba dia bahkan belum berada di tanah selama 3 detik. Matanya segera terbuka, mata fisiknya menjadi gelap, mata hatinya terbuka, dan dia segera memanggil Yesus Tuhan. Dia berbalik segera setelah Tuhan membuka mata hatinya dan menjadi rasul besar Paulus. Tuhan mengubah dia dari Saulus menjadi Paulus. Jadi saya ingin saudara mendengarkan sesuatu. Satu-satunya cara agar kita dapat memahami hal-hal tentang Tuhan adalah dengan mengizinkan Dia, mengizinkan Roh Kudus membuka mata hati kita. Bukan hanya tentang firman, tetapi tentang banyak hal. Tentang banyak hal, bukan hanya tentang firman Tuhan. Dan untuk memberimu contoh yang baik, izinkan saya mengambil satu dari Alkitab. Ada seorang pria di kolam Bethesda. Dia ada di sana selama 38 tahun. Dan Yesus berjalan mendekati pria ini. Dan mereka telah membawa orang ini ke sana. Dia datang setiap tahun selama 38 tahun. Dan ketika malaikat akan menggoncangkan airnya, menurut apa yang mereka katakan, legendanya adalah ketika malaikat mengaduk air, orang pertama yang masuk akan sembuh. Maka Yesus datang ke kolam Bethesda. Dia mendatangi orang itu dan berkata kepadanya, "Maukah kamu sembuh?" Dan dia berkata, "Iya, saya ingin sembuh." Tapi Tuhan, lihatlah, setiap tahun selama 38 tahun terakhir ketika saya siap untuk melangkah di air, seseorang telah mendahului saya. Dan saya telah melewatkannya selama 38 tahun. Tidak ada yang membantuku di sana. Itulah kisahnya. Bisakah saya memberitahu saudara sesuatu? Jika saya telah pergi ke sana 38 tahun dan saya buta, dan malaikat Tuhan mengaduk air, saya akan berada tepat di tepi air. Dan jika tidak ada yang membantu memasukkanku, aku akan berguling ke air. Aku akan berguling di kolam Siloam, dan aku akan berkata, "Tolong, aku tenggelam." Dan seseorang akan datang dan mengeluarkanku, tapi aku mendapatkan kesembuhanku. Tapi lihat kisahnya, pengalamannya menjauhkannya dari mujizatnya. Saudara ingat wanita dengan masalah pendarahan? Para dokter mengatakan kepadanya tidak ada lagi harapan. Dia telah menghabiskan semua yang dia miliki. Dia akan mati. Bahkan orang-orang religi berkata, "Kamu najis. Menjauhlah dari orang-orang. Jangan dekat-dekat. Jangan biarkan mereka menyentuhmu. Tidak ada obat yang akan membantumu. Tidak ada operasi." Dia hidup di bawah suatu kebenaran. Dan kebenarannya adalah pengertiannya sendiri. Kebenaran yang menaunginya adalah kamu tidak akan lebih baik. Keadaanmu tidak akan berubah. Kamu ditakdirkan untuk ini. Tidak ada yang terjadi pada wanita ini sampai dia mengubah ceritanya. Dia berkata pada dirinya sendiri ketika dia mendengar Yesus, "Ceritanya sebelumnya saya tidak bisa lebih baik. Tidak ada obat, tidak ada operasi. Aku ditakdirkan untuk ini." Tapi kemudian dia mendengar tentang Yesus dan tiba-tiba dia mengubah ceritanya. Ketika saudara mengulang cerita baru, daripada menghapus cerita lamamu, cerita baru menggantikan cerita lamamu. Saudara tidak bisa menceritakan kedua cerita sekaligus. Saudara tahu apa yang saya pikirkan? Saya pikir sudah waktunya bagi gereja untuk berhenti mengulangi cerita lama dan menghapusnya dan mendapatkan cerita baru. Kita sekarang hidup pada masa, dan disinilah kita berada sekarang. COVID membantu membawa masuk musim ini. Kita sekarang hidup pada masa yang merupakan masa akhir zaman. Dan Tuhan berkata, pada akhir zaman semuanya akan disingkapkan. Sekarang dengarkan aku dengan jelas. Tidak akan ada misteri di surga.
Jadi dengan kata lain, semua misteri harus disingkapkan sebelum Yesus datang. Bahkan Alkitab mengatakan dalam kitab Daniel dikatakan, tutup buku itu sampai akhir zaman. Di akhir zaman orang-orang akan mulai memahami kitab itu. Tapi saat itu belum waktunya untuk memahami kitab itu. Tapi sekarang kita telah memasuki suatu masa, saatnya memahami kitab itu. Ada misteri-misteri lainnya yang Tuhan akan singkapkan, dan akan disingkapkan pada hari-hari terakhir ini. Belum waktunya bagi Dia sebelumnya, tapi sebelum kita sampai ke surga, semua misteri harus disingkapkan. Saya ingin tahu apa yang Tuhan akan singkapkan. Saya ingin tahu apa yang belum pernah saya ketahui. Saya ingin tahu apa yang Tuhan pikirkan. Saya ingin tahu apa yang dirahasiakan dari saya. Karena apa yang akan Tuhan singkapkan dan yang sedang dalam proses penyingkapan akan menempatkan gereja secara besar-besaran di hari-hari terakhir. Dengan kata lain, kita harus tahu lebih banyak dari yang pernah kita ketahui sebelumnya. Kemenangan kemarin tidak akan cukup menggambarkan kemenangan hari ini. Jadi ketika Yesus datang, Dia datang untuk membuka pintu pemahaman kita, dan membuka mata hati kita yang baru, sehingga kita bisa masuk ke alam yang belum pernah dimasuki umat manusia sebelumnya. Itulah yang Yesus lakukan.